Salam saudara-saudara, kita berada dalam iman Kristen. Hari ini kita akan membahas satu topik mengenai ajaran mengenai menghakimi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghakimi merupakan kata kerja atau verb yang artinya mengadili atau berlaku sebagai hakim. Dan kata menghakimi berasal dari kata dasar hakim dalam bentuk kata benda nous yang artinya orang yang mengadili perkara atau pengadilan atau juri. Dalam bahasa Yunani, menghakimi berasal dari kata krino atau dalam bahasa Inggris disebutkan judge, yang dapat diartikan menilai, mempertimbangkan, mewasiti, menduga, berpendapat, memutuskan, membedakan atau memisahkan benar atau salah. Jadi dalam definisi Alkitab, menghakimi itu adalah sebuah perbuatan yang memposisikan dirinya lebih di atas orang lain, sehingga ia mampu menilai atau ia mampu mewasiti hidup orang lain, atau ia mampu menduga hidup orang lain, atau ia mampu memisahkan hidup orang lain, atau menyatakan hidup orang lain itu benar atau salah. Dan menurut Alkitab, perbuatan menghakimi itu adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan. Apalagi jika seseorang menilai dan menguasiti hidup sesamanya karena pikirannya dan bukan karena kenyataan hidup. Seperti yang dikatakan pengamsal dalam Amsal 18 ayat 13, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaannya. Amsal 18 ayat 13. Artinya jika kita mempercakapkan atau berpendapat dan memisahkan hidup orang lain atau sesama kita hanya karena menduga atau dugaan atau asumsi, atau karena perkataan orang lain atau orang di sekitar tanpa melakukan konfirmasi dengan yang tertuduh, tindakan seperti itulah yang dimaksudkan Alkitab adalah tindakan yang menghakimi. Dan menurut Alkitab, perbuatan seperti itu mendatangkan kebodohan dan kecelakaan bagi pelakunya. Akan tetapi bukan berarti ketika firman Allah berkata jangan menghakimi, seolah-olah kita tidak bisa lagi menegur, memperingati atau menyatakan kesalahan yang ada pada diri kita yang ada pada sesama kita manusia. Sebab salah satu tugas dan suara kenabian gereja adalah menunjukkan dan menegur kesalahan atau dosa yang diperbuat sesama kita manusia dengan tujuan untuk pertobatan. Seperti sabda Tuhan yang dikatakan kepada Nabi Yehezkiel. Dalam Yehezkiel 3 ayat 18-19. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingati orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati di dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadanya. Tetapi jikalau engkau memperingati orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau akan menyelamatkan nyawamu. Yehezkiel pasal 3 ayat 18-19. Artinya jika gereja melihat ada orang yang berbuat jahat atau dosa, tetapi gereja mendiamkannya sehingga orang jahat itu mati karena dosanya atau kejahatannya, maka Tuhan Allah menganggap itu adalah kelalaian gereja dan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa orang jahat itu dari gereja itu. Akan tetapi jika gereja menegur kesalahan, kejahatan atau dosa orang itu, tetapi orang itu tidak mengindahkannya, maka orang jahat itu akan mati karena dosanya, tapi gereja tidak akan dituntut oleh Tuhan Allah lagi. Artinya mendiamkan kesalahan, mendiamkan kejahatan atau dosa sesama manusia berarti tindakan melalaikan firman Tuhan yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Akan tetapi dasar yang dipakai untuk menegur dan memperingati dosa atau kesalahan sesama kita manusia adalah firman Allah. Artinya perbuatan atau tindakan yang menegur kesalahan atau dosa yang diperbuat sesama kita manusia adalah tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah atau perbuatan baik, seperti yang dikatakan Rasul Yakobus dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, sesungguhnya ia berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Akan tetapi perbuatan atau tindakan menghakimi yang dimaksud adalah sebuah perbuatan yang mencari-cari kesalahan orang lain, agar dengan kesalahan yang dicari-cari itu ia mampu menjatuhkan atau menghancurkan hidup sesamanya manusia. Jadi berbeda sekali menegur orang lain berdasarkan firman Allah karena perbuatan dosanya tujuannya untuk memperbaiki. Sedangkan perbuatan menghakimi atau perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain atau menghakimi tujuannya untuk menjatuhkan hidup orang lain. Dalam perjanjian lama, apa dasar teologisnya sehingga manusia tidak boleh menghakimi? Karena Allah sudah menyatakan di dalam firman-Nya bahwa hak penghakiman, hak pembalasan itu ada di tangan Allah, Sang Pencipta, bukan di tangan manusia sebagai ciptaan. Bisa kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 35, lalu kita bandingkan dengan kitab Roma pasal 12 ayat 19 dan kitab Ibrani pasal 10 ayat 30.
Jadi perbuatan menghakimi berarti perbuatan mencari-cari kesalahan. Dan hal itu akan menggiring manusia jatuh kepada dosa fitnah. Dan perjanjian lama menerangkan perkataan fitnah itu akan selalu dimulai dari perkataan-perkataan yang sedap-sedap untuk diperbincangkan. Tetapi perkataan fitnah ini sangat merusak lubuk hati manusia. Seperti yang dikatakan Amsal dalam Amsal 18 ayat 8. Perkataan fitnah seperti sedap-sedap yang masuk ke dalam lubuk hati. Amsal 18 ayat 8. Bahkan ditambahkan perjanjian lama juga bahwa kejahatan manusia atau manusia akan jatuh pada perbuatan jahat ketika manusia itu suka bergaul dan mendengarkan perkataan atau bibir manusia pendusta. Seperti dikatakan Amsal 17 ayat 4. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir yang jahat. Seorang pendusta memberi telinganya kepada lidah yang mencelakakan. Amsal 17 ayat 4. Artinya ada latar belakang atau penyebab kenapa manusia berbuat jahat. Dan menurut perjanjian lama, salah satu indikatornya adalah bergaul dengan penjahat dan pendusta dan memberikan hati dan telinganya untuk perkataan dusta atau perkataan fitnah. Itulah mengapa dikatakan dan disarankan perjanjian lama agar jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk bersama dalam kumpulan pencemooh dalam Mazmur 1 ayat 1. Bahkan ditambahkan oleh Pengamsal dalam Amsal 20 ayat 19. Siapa yang mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang-orang yang bocor mulut. Amsal 20 ayat 19. Sehingga kita boleh mengerti bahwa dosa menghakimi itu bermula dari pergaulan yang salah. Dengan kata lain, seseorang akan rentan jatuh ke dalam dosa menghakimi ketika dirinya masih senang bergaul dengan pendusta, pencemooh, orang fasik, orang bocor mulut, orang pengumpat, atau orang-orang berdosa. Artinya selama manusia pendosa itu masih ada dan eksis dalam perkumpulan-perkumpulan orang-orang jahat, selama itu pertengkaran akan terus ada. Maka perjanjian lama menasehatkan agar manusia pendosa itu segera dijauhi, bahkan diusir agar lenyaplah pertengkaran. Seperti yang dikatakan Pengamsal dalam Amsal 22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Amsal 22 ayat 10. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus memberikan perhatian khusus dalam konteks jangan menghakimi. Menurut Tuhan Yesus ada hubungan sebab akibat dalam perbuatan menghakimi. Maksudnya adalah jika seseorang menyebabkan penghakiman terhadap saudaranya, maka hal itu akan menyebabkan ia juga akan dihakimi. Dalam Matius 7 ayat 1. Penghakiman yang dimaksud Tuhan Yesus ialah ketika seseorang mengukur atau menjengkali hidup saudaranya. Jadi perbuatan penghakiman yang dimaksud Tuhan Yesus adalah perilaku atau tindakan yang mengukur atau menjengkali hidup sesamanya atau saudaranya manusia. Maka tentu saja mengukur atau menjengkali hidup orang lain berarti kita sedang memvonis, melabeli, atau mencap hidup orang lain dengan penilaian subjektif dan a priori. Menurut Tuhan Yesus inilah perbuatan yang bodoh dan ceroboh, dan tidak akan ada keuntungan dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan menurut Tuhan Yesus perbuatan seperti ini akan merugikan diri sendiri. Sabda Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Matius 7 ayat 2. Artinya tindakan yang ceroboh dan bodoh adalah ketika manusia itu menghakimi dan mengukur hidup saudaranya. Mengapa? Sebab Allah itu adalah adil dan Allah akan selalu berpihak kepada orang-orang yang tertindas atau terhakimi. Adalah sesuatu yang konyol di mata Alkitab jika sesama ciptaan saling menghakimi dan saling mengukur, dan adalah sesuatu kebodohan di mata Alkitab jika sesama pendosa saling menghakimi dan saling mengukur. Sebab Alkitab berkata, semua manusia adalah pendosa dan berdosa. Roma 3 ayat 23, 1 Petrus 2 ayat 22. Dalam soal penghakiman, Tuhan Yesus mengkoreksi bahwa adalah sesuatu ketidakpatutan jika seseorang berdosa menghakimi sesamanya yang juga orang berdosa. Apalagi seseorang yang jauh lebih banyak kesalahannya atau dosanya justru menghakimi sesamanya atau saudaranya yang lebih sedikit kesalahan atau dosanya dibandingkan dirinya. Itulah mengapa Tuhan Yesus bersabda dalam Matius 7 ayat 3-4. Kata Yesus, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di matamu. Matius 7 ayat 3-4. Perkataan Tuhan Yesus ini sedang mensoroti mengenai hal kepatutan dan kelayakan. Mencermati perkataan Tuhan Yesus ini, hal ini menyingkapkan fenomena kehidupan manusia yang penuh kemunafikan. Satu fakta kehidupan ketika seseorang yang jauh lebih banyak dosanya dan kejahatannya, tetapi belum tersingkap dan terbongkar, tapi ia berlagak benar dan suci, dengan sangat arogan memvonis dan mendikte
Ketika seseorang kedapatan berbuat salah atau berdosa, yang kesalahan atau dosa yang diperbuatnya itu lebih kecil dari kesalahan atau dosa orang yang memponisnya. Tentu perkataan Tuhan Yesus ini mengajak kita untuk lebih banyak introspeksi diri dan mengkoreksi diri sendiri ketika kita melihat terbongkarnya satu kesalahan atau dosa saudara kita. Maksudnya adalah ketika kita melihat adanya saudara kita kedapatan berbuat dosa atau kedapatan kesalahan, seharusnya fenomena itu bukan kita jadikan menjadi kesempatan atau ajang untuk menista, mendikte orang itu dalam kesalahan. Tetapi fenomena itu seharusnya membuat kita merenung dan mengintrospeksi diri kita. Itulah mengapa dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 5, "Hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Matius 7 ayat 5. Maka dari perkataan Tuhan Yesus ini kita menemukan logika Alkitab bahwa hanya orang yang telah mengkoreksi dirinya lah yang patut mengkoreksi orang lain. Hanya orang yang tidak berdosalah atau setidak-tidaknya orang yang dosanya telah diakui dan diampuni Tuhan lah yang patut untuk mengkoreksi dosa orang lain. Artinya yang terpenting dan yang terutama dan yang pertama dalam hidup orang percaya adalah mengkoreksi dirinya sendiri daripada mengkoreksi hidup orang lain. Oleh karena itu, melalui uraian ini dan ringkasan ini, kita mengerti bahwa menghakimi itu adalah tindakan yang jahat di mata Allah. Karena itu mari kita untuk tidak saling menghakimi dalam hidup kita dan memperbanyak untuk mengkoreksi diri dan mengintrospeksi diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.